Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Yulindra Satyaji. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik yang saya ambil, yaitu tentang pengukuran tingkat kematangan tata kelola sistem informasi dengan menggunakan COVID 4.1 studi kasus Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Pada topik ini saya lebih fokus kepada sistem informasi akademik yang ada pada Poltekkes. Seperti yang kita tahu, peran sistem informasi akademik sangat penting bagi mahasiswa. Mahasiswa akan sangat bergantung pada sistem informasi akademik selama masa perkuliahannya, terlebih ketika mereka masuk masa-masa mengambil mata kuliah. Maka dari itu saya sendiri ingin mencari informasi serta menilai kinerja dan tata kelola sistem informasi yang ada pada Poltekkes. Karena berdasarkan penilaian subjektif yang saya dapatkan dari beberapa narasumber, sistem informasi akademik yang ada pada Poltekkes masih kurang baik kinerjanya. Dalam hal ini masih banyak proses manual yang harus dijalankan hanya untuk menanggulangi permasalahan yang ada pada sistem informasi yang otomatis, sehingga hal tersebut sangat menyulitkan mahasiswa yang ingin menyelesaikan masalahnya. Tujuan dari penelitian ini tentunya untuk mengetahui nilai maturity level dari proses TI pada sistem informasi akademik di Poltekkes. Membuat rekomendasi tentunya yang nantinya bisa dijadikan sebagai saran perbaikan untuk sistem informasi akademik di Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Manfaatnya juga hampir sama, yaitu memberikan rekomendasi atau saran yang berguna untuk meningkatkan kinerja sistem informasi akademik yang ada pada Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Untuk metodologinya sendiri yang saya gunakan itu terdiri dari 3 metode, yaitu pemetaan business goal, pengumpulan data, dan metode analisis data. Untuk pemetaan business goal sendiri nantinya saya lihat dari sumbernya, yaitu COVID 4.1, yang mana domain atau business goal mana yang sejalan dengan penelitian mengenai sistem informasi akademik yang sangat berpengaruh terhadap sistem informasi akademik. Pengumpulan data sendiri yaitu tentunya seperti dengan namanya, itu bagaimana cara kita mengumpulkan data-data tersebut untuk nantinya dapat dihitung dan menghasilkan maturity model. Untuk metode analisis datanya sendiri, yaitu dari nilai tadi maturity levelnya akan ditranslasikan menjadi rekomendasi atau saran dalam menanggulangi masalah-masalah yang ada. Untuk sistematika laporannya yaitu terdiri pendahuluan, profil perusahaan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, serta penutup. Kemudian untuk profil universitas saya dapat juga dari website resmi Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, yaitu dari isi tentunya menjadi politeknik kesehatan unggulan berwawasan internasional di tahun 2018. Untuk misinya sendiri yaitu tentunya seperti kebanyakan universitas lain, meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan iptek, serta menjadikan universitas itu goes internasional, dapat bersaing dengan SDM di luar. Kemudian yang terakhir yaitu tentang karakteristik para SDM-nya nantinya yang akan terjun langsung kepada masyarakat. Tujuan sendiri lebih kepada penjabaran dari misi sebelumnya, yaitu misalnya karakter apa saja yang pantas dan yang paling baik dalam
ketika terjun ke dalam masyarakat. Kemudian tentunya SDM-SDM tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan bermutu secara konsisten, kemudian menghasilkan produk dan layanan yang memberikan manfaat nantinya kepada masyarakat. Kemudian ini juga struktur organisasi yang saya dapatkan dari website resmi Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, cuma sekilas saja. Kemudian selanjutnya yaitu Jalan Pustaka. Jalan Pustaka sendiri itu istilah-istilah yang berada pada penelitian kali ini. Pertama ada teknologi informasi, yang mana merupakan teknologi yang memanfaatkan komputer dalam perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Kemudian COBIT-nya sendiri itu sebuah framework yang saya gunakan pada tugas kali ini untuk menghasilkan maturity level, yaitu terdapat 4 domain, yaitu plan and organize, acquire and implement, deliver and support, serta monitor and evaluate. Kebetulan saya yang saya dapatkan itu hanya di level and support. Untuk tata kelola sendiri lebih kepada tanggung jawab struktur organisasi tersebut dalam memperluas objektivitas, tujuan, dan strategi organisasi tersebut. Fokus areanya pun juga cuma 5, yaitu value delivery and risk management, yang mana beberapa 3 lainnya itu merupakan hanya sebagai pendorong saja, yaitu strategic alignment, resource management, dan performance measurement. Untuk metodologinya sendiri tadi 3 ya, ada pertama pemetaan business goal. Nah, pemetaan business goal tersebut saya ambil dari COBIT itu sendiri, yang mana saya pilih business goalnya itu improve customer orientation and service, yang berarti meningkatkan customer kita, khususnya mahasiswa, tentang servisnya, yang mana IT goalnya tentunya untuk memastikan bahwa IT tersebut atau sistem informasi akademik tersebut selalu selalu hidup selama dibutuhkan. Kemudian saya dapatkan IT proses itu ada DS3, DS4, DS8, dan DS13. Untuk metode pengumpulan datanya sendiri saya lebih fokus kepada kuesioner. Kuesioner yang mana nantinya dari berbagai macam pertanyaan di masing-masing IT prosesnya terdapat 4 pilihan jawaban, yaitu not at all, tidak sama sekali, little atau sedikit, quite a lot atau cukup, dan completely atau tentu saja. Untuk masalah metode analisis data sendiri, tentunya untuk mendapatkan solusi terdapat 3 langkah, itu tentunya pertama menentukan nilai maturity level. Setelah didapatkan nilainya tersebut, kita tahu atau kita cari, kita analisis kapabilitas dan maturitas tersebut itu apa, artinya apa. Kemudian setelah itu kita lihat gapnya dengan nilai-nilai terdahulu itu bagaimana, berapa, agar kita tahu nantinya dapat dihasilkan solusi perbaikan. Nah, solusi perbaikan tersebut yaitu adalah solusi. Tentunya jika gapnya ada, bisa digunakan gap tersebut. Jika tidak ada, kita bisa langsung menilainya dari nilai maturity level. Nah, langsung ke hasil dan pembahasan. Dari hasil dan pembahasan ini kan dari 4 IT proses ya, ada DS3 yaitu mengelola kinerja dan kapasitas, DS4 sendiri yaitu memastikan layanan berkelanjutan, DS8 mengelola layanan dan insiden, dan DS13 pengelola operasi. Nah, untuk pembagian kuesioner sendiri saya membagiannya pada 3 responden dari pihak Poltekkes, sehingga totalnya itu ada 12, masing-masing 4. Ini gambaran singkatnya perhitungan maturity level masing-masing IT proses. Kemudian setelah dihitung
hasil perhitungannya didapatkan semuanya di rata-rata menjadi 2,689, yang berarti level kedewasaan itu berada pada angka 2. Nah, akhirnya yang terakhir itu adalah kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kesimpulannya sendiri itu tentunya setelah kita coba, kita kerjakan topik tersebut, didapatkan bahwa KOBIT 4.1 cocok atau dapat digunakan sebagai metode dalam melakukan penilaian tata kelola sistem informasi akademik, yang dibantu juga dengan kuesioner-kuesioner yang ada yang dapat mewakilkan setiap domain. Sistem informasi akademik Poltekkes itu belum sepenuhnya memenuhi visi dan misi dikarenakan nilai kedewasaannya masih pada angka 2, yaitu repeatable but intuitive. Kemudian perlu ada tingkat kematangan terdahulu, dikarenakan dengan adanya tingkat kematangan terdahulu nilainya, peneliti dapat melihat gap yang ada dengan terdahulu dengan masa sekarang dan kondisi sekarang. Dengan tidak adanya nilai terdahulu, peneliti tidak dapat melihat gap yang ada dengan kondisi sekarang, sehingga saran yang dikeluarkan pun tidak serta-merta benar, tidak serta-merta dapat mencerminkan kondisi terdahulu. Kemudian rekomendasinya sendiri yaitu dari masing-masing IT proses. Yang pertama di S3 yaitu melakukan perencanaan kepentingan untuk potensi ketersediaan sumber data TI, melakukan pemantauan dan pelaporan ketersediaan kinerja kompetensi sumber data TI. Kemudian yang kedua yaitu ada rekomendasi DS4 yaitu melakukan pengujian secara berkala terhadap keberlanjutan TI. Setelah itu dikembangkan tindak lanjut yang relevan dengan keberlanjutan TI tadi, sehingga nantinya dapat berkesinambungan dengan operasional layanan TI yang ada pada Poltekkes. Kemudian DS8 perlu dibuat klasifikasi berdasarkan dampak atau kondisi yang dapat ditimbulkan dengan kesalahan prosedur operasional, sehingga nantinya masa-masa yang terjadi dapat dapat dilihat solusinya, dapat diselesaikan dengan solusi-solusi yang sudah pernah ada terdahulu. Makanya perlu kita mendeteksi dan membuat catatan insiden yang terjadi, sehingga nantinya kesalahan-kesalahan atau insiden-insiden tersebut dapat segera diselesaikan. Kemudian untuk rekomendasi DS3 perlu dilakukan monitoring infrastruktur, pengelolaan dan penyelesaian masalah, mengelola dan mengapakan keluaran fisik, menetapkan masalah proses untuk menjaga autentifikasi. Ini lebih fokus kepada privacy sistem informasi akademik itu sendiri, sehingga nantinya tidak ada insiden-insiden seperti kehilangan atau pencurian, sehingga dibutuhkan pemeliharaan preventif yang secara berkala dan terjadwal. Maka dari itu diharapkan hasil ini tuh dapat dijadikan acuan nantinya untuk peneliti selanjutnya untuk mencapai tingkat kematangan gap-gap yang sudah ada sejak lama. Itu bagaimana penanggulangannya, peningkatannya itu bagian apa saja sih yang perlu ditingkatkan, yang khususnya pada business goal, improve customer orientation and service. Pengusaha sistem informasi akademik harus tanggap akan kebutuhan pengguna, sehingga nantinya pengusaha tersebut bisa mampu meningkatkan kinerja sistem informasi akademik, tentunya juga dengan harus dengan meningkatkan kemampuan dalam hal TI itu dulu. Kemudian juga nantinya diharapkan dapat membantu membetulkan kekacauan yang terjadi selama masa perkuliahan berlangsung. Untuk dari lampiran sendiri bisa dilihat pada akhir halaman tugas. Baik, sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan. Sisanya kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.